Halo teman, semoga kalian tetap sehat ya. Jangan lupa ambil cangkir dan seduh kopimu. Tanpa nunggu lama kayak LDRan kamu dengan dia, langsung kita ke alur ceritanya. Battle Through the Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Banyak tatapan dari tanah tercengang saat mereka menyaksikan api berwarna hijau yang melengkung seperti padang rumput yang terbakar. Di tengah tempat api hijau itu menyebar sekelompok laut berdarah yang lebarnya hanya 10 kaki. Pada saat ini lautan darah yang awalnya mengembang dengan cara yang sangat mendominasi dengan cepat mulai menggulung di bawah suhu yang menakutkan dari api sekitarnya. Permukaan laut darah perlahan menyusut di bawah kabut darah yang berulang kali naik. Menurut kecepatan ini, sepertinya sekeliling akan diuapkan seluruhnya oleh lautan api itu. Api surgawi? Langit segera mengeluarkan banyak teriakan yang sangat terkejut saat nyala api berwarna hijau itu melengkung ke langit. Pada saat ini tatapan Han Feng juga menatap Xiaoyan tanpa berkedip saat nyala api berwarna hijau itu muncul. Ada keterkejutan yang sulit disembunyikan di dalam matanya. Dia tidak menyangka bahwa yang terakhir benar-benar bisa mendapatkan api surgawi pada usia seperti itu. Harus diketahui bahwa dia hampir kehilangan nyawanya untuk mendapatkan si Hard Flame yang menduduki peringkat ke-15 di peringkat api surgawi pada saat itu. Dia berhasil mendapatkannya dengan keberuntungan. Proses menelan dan pemurnian itu juga menyebabkan dia sangat menderita. Selain itu, karena dia berlatih mantra api yang tidak lengkap, itu juga mengakibatkan api surgawi tidak sepenuhnya ditekan olehnya. Api di dalam tubuhnya kadang-kadang memberontak. Itu menyebabkan dia mendapat banyak masalah. Dari penampakan warna nyala api ini serta bentuk teratai ilusi yang kadang-kadang akan terbentuk saat meledak, saya pikir ini seharusnya adalah api surgawi yang berada di peringkat ke-19, api inti teratai hijau, gumam Han Feng. Tatapan Han Feng melintas dengan cepat saat tatapan di matanya secara bertahap mendapatkan keserakahan tambahan saat melihat Xiaoyan. Sungguh tidak terduga bahwa saya benar-benar dapat bertemu dengan dua jenis api surgawi dalam satu hari. Hahaha. Perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia. Jika saya dapat memperoleh dua jenis api surgawi dan berhasil menelannya dengan mantra api yang tidak lengkap, kekuatan saya pasti akan melonjak. Pada saat itu, saya pikir lelaki tua dari Akademi Jianan ini tidak akan bisa berurusan dengan saya, bahkan jika dia kembali. Senyuman dingin dan fanatisme muncul di sudut mulut Han Feng saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Tapi, meskipun anak kecil ini masih muda, kendali atas nyala api tampaknya sangat besar. Lautan api yang begitu besar adalah sesuatu yang bahkan aku saat ini hampir tidak dapat menggunakannya. Namun dia bisa menggunakannya sesuka hatinya. Sepertinya tidak akan mudah untuk merebut api surgawi dari tangannya. Han Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia bergumam di dalam hatinya saat dia melihat Xiaoyan yang wajahnya tidak banyak berubah setelah menggunakan lautan api. Meskipun api surgawi sangat langka di benua Douqi, masih ada dua metode berbeda yang menghapusnya untuk disempurnakan. Jenis pertama adalah mencopoknya dengan paksa. Cara sombong semacam ini dalam merebut api surgawi mengharuskan api yang dirampok tidak dapat menolak. Selain itu, setelah api surgawi berhasil direnggut, orang yang telah kehilangannya secara bertahap akan mati saat api surgawi meninggalkan tubuhnya. Karena itu metode semacam ini biasanya digunakan oleh beberapa orang keji yang ingin mendapatkan api surgawi dengan cara curang atau tidak adil. Jenis kedua adalah mewarisi api surgawi. Jenis warisan api surgawi ini juga mengharuskan seseorang untuk membayar harga yang lumayan. Misalnya, sumber dari 3 perubahan api langit misterius yang dipraktikkan Xiaoyan, yaitu Burning Flame Valley, yang terkenal dari cara mereka bermain api, memiliki semacam api surgawi yang diwarisi. Jenis api surgawi ini adalah sesuatu yang hanya berhak diwarisi oleh pemimpin lembah. Mereka meneruskannya dari satu generasi ke generasi lainnya dengan cara ini, dan ini menjadi ukuran perlindungan terkuat sekte tersebut. Namun setelah warisan semacam ini, ketika pemimpin sebelumnya menyerahkannya kepada pemimpin berikutnya,
Kekuatan yang pertama akan menurun lebih dari setengahnya jika seseorang tidak berhati-hati, bahkan ada kemungkinan nyawanya akan terancam. Kedua metode untuk mentransfer api surgawi ini biasa digunakan di benua itu. Xiaoyan di kejauhan secara alami tidak menyadari bahwa seseorang benar-benar mengingatnya setelah hanya menampilkan sedikit api surgawi. Ada cukup banyak orang yang tahu tentang dia yang memiliki api surgawi selama beberapa tahun ini. Saat dia masih di Kekaisaran Jiama, bahkan orang-orang dari asosiasi alkemis dari Pilking Guhe tahu tentang itu. Namun hampir tidak ada orang yang berpikir untuk merebutnya. Salah satu alasannya adalah karena orang-orang yang memiliki api surgawi sangat merepotkan untuk dihadapi. Alasan lain adalah bahwa orang lain ingin merebut api surgawi dengan paksa juga perlu mengambil resiko besar. Oleh karena itu, selain beberapa orang yang ekstrim, biasanya hampir tidak ada orang yang berpikir untuk secara paksa merebut api surgawi dari tangan orang lain. Namun Xiaoyan saat ini tidak punya waktu untuk mengamati orang yang memiliki niat jahat ini. Perhatiannya saat ini sepenuhnya tertuju pada lawannya, Fan Lao. Fan Lao merasakan suhu panas yang menjengkelkan di sekitarnya dari dalam lautan darah. Ekspresinya berubah sangat jelek. Dia mungkin tahu bahwa api surgawi lawan memiliki pengekangan tertentu di lautan darahnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa yang disebut dengan pengekangan sebenarnya sedemikian rupa di bawah lautan api di sekitarnya. Energi gelap dan dingin di dalam lautan darah telah benar-benar kehilangan pengaruhnya. Ukuran lautan darah juga perlahan menyusut di bawah pembakaran dengan suhu seperti ini. Bajingan ini. Fan Lao mengatupkan giginya dan memerahi dengan sikap mengancam. Jika aku kalah dari orang seperti ini, sepertinya aku akan ditertawakan sampai mati oleh orang-orang dari wilayah sudut hitam. Fan Lao mengatupkan giginya dengan kejam dan tiba-tiba membentuk segel di tangannya. Transformasi darah, teriak Fan Lao. Saat darah memasuki tubuhnya, lautan darah yang menyebar di sekitar tempat itu dengan cepat menjadi lebih tipis. Punggung Fan Lao bergetar sedikit dan aura berdarah menyembur sebelum menutupi sayap berwarna darah di punggungnya. Setelah utas aura berdarah berakhir memasuki tubuh Fan Lao, lautan darah yang menyebar akhirnya menghilang sama sekali. Sudah cukup bagimu untuk bangga bahwa kamu mampu memaksaku untuk menggunakan transformasi darah, ucap Fan Lao. Sebuah cahaya berwarna darah melingkar menyebar dari tubuh Fan Lao. Itu mengisolasi suhu panas di sekitarnya. Sayap di punggung Fan Lao mengepak sedikit dan tubuhnya segera berubah menjadi kilat berwarna darah yang langsung melintas keluar dari pengekangan api berwarna hijau itu. Xiaoyan memperhatikan Fan Lao yang penampilannya sedikit berubah. Ini tidak cukup, karena kamu telah menaruh dendam di hatimu atas putramu yang dibunuh di tanganku. Aku tidak akan keberatan mengirimmu untuk bertemu dengannya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan merentangkan tangannya dan menertawakan Fan Lao. Tawa itu sangat keras dan tajam ketika mendarat di telinga yang terakhir. Itu menyebabkan wajah Fan Lao yang dingin dan gelap mampu membekukan jantung dan paru-paru seseorang. Kekuatan spiritual yang habis saat mengendalikan nyala api yang begitu besar cukup signifikan. Jika bukan karena dukungan kekuatan Yao Lao, Xiaoyan tidak akan bisa menggunakan apa yang dia lakukan sebelumnya, bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya. Oleh karena itu dia secara alami perlu memulihkan diri dari menggunakan api yang begitu besar. Fan Lao menghirup udara dalam-dalam dan melakukan yang terbaik untuk menekan niat membunuh yang membumbung tinggi di dalam hatinya. Bajingan kecil, jika saya tidak merobek Anda menjadi ribuan bagian, melepaskan tulang Anda dan mencabut hidup Anda, saya mungkin akan bunuh diri saat itu juga, teriak Fan Lao. Xiaoyan hanya tersenyum saat dihadapkan dengan niat membunuh yang mengejutkan dari Fan Lao dan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya dari bawah. Kata-kata lembutnya benar-benar menyebabkan Fan Lao yang seperti laras mesiu meledak. Kalau begitu, kamu pergi dan mati anjing tua, ucap Xiaoyan. Tawa lembut dan dingin Xiaoyan seperti melempar baskom berisi air dingin ke dalam minyak. Segera gelombang Doqi yang berwarna merah darah melonjak ke segala arah di dalam tubuh Fan Lao yang tampak ganas. Sayap di punggungnya tiba-tiba mengepak, dan raungan tajam dan marah segera membawa niat membunuh yang tak tertandingi saat itu meletus dari dalam mulut Fan Lao.
Meskipun Daoki Van Lau tidak menunjukkan jejak melonjak, setelah menggunakan apa yang disebut transformasi darah, kecepatannya telah meningkat pesat, bahkan telah mencapai titik di mana banyak orang hanya bisa melihat tubuhnya sedikit gemetar ketika dia bergerak. Xiaoyan hampir tidak bisa meninggalkan bayangan di masa lalu setelah menggunakan gerakan 3000 petir. Kecepatan yang ditampilkan Van Lau ini menyebabkan banyak orang merasa sangat terkejut di dalam hati mereka. Namun, Xiaoyan yang menghadapnya memiliki wajah yang tidak terlihat bergerak. Matanya yang hitam pekat memantulkan cahaya berwarna darah yang membesar dengan cepat. Detik berikutnya, cahaya berwarna darah itu berubah menjadi wajah buas. Tombak energi yang tak tertandingi itu melewati penghalang udara saat melesat sambil membawa angin tebal dan dingin. Sayap di punggung Xiaoyan mengepak saat dia mundur 2 langkah. Tangannya bergetar saat dia benar-benar memblokir serangan Van Lau yang berisi kemarahan yang terakhir. Tatapan Xiaoyan terangkat sedikit. Dia menangkal serangan Van Lau menggunakan penguasa Xuan berat dan melihat wajah Van Lau yang gelap, dingin, dan buas. Mata Van Lau memancarkan niat membunuh dan berdarah yang tak tertandingi. "Bajingan kecil, aku ingin membuat lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya di tubuhmu," ucap Van Lau. "Saat ini Anda masih belum memiliki kualifikasi itu," jawab Xiaoyan. Van Lau juga sangat marah. Aura darah serupa bertahan di tangan kanannya, dan kuku tajamnya yang seperti pisau menjentikan dengan lembut. Kelima jari itu ditekan bersama menjadi seperti pedang berdarah tajam yang menembus ke arah tinju Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyit saat dia merasakan kekuatan tajam yang terkandung di dalam kuku Van Lau yang agak aneh. Pikiran ini dengan cepat melintas di dalam hatinya. Dalam sepersekian detik, lengan Xiaoyan tiba-tiba bergetar dan nyala api berwarna hijau yang menutupi tinjunya tiba-tiba meninggalkan tangannya, berubah menjadi bola api berwarna hijau yang melesat ke arah Van Lau. Perubahan Xiaoyan hanya dalam hitungan detik. Oleh karena itu, pada saat Van Lau merasakannya, nyala api berwarna hijau tua telah mencapai dia. Suhu panas masih berhasil menyebabkan kulitnya merasakan gelombang rasa sakit yang membakar meski diisolasi oleh penutup Daoki. Itu sudah mustahil untuk mengelak pada jarak seperti itu. Karena itu, Van Lau tidak mundur sedikit pun. Gelombang Daoki berwarna darah yang kuat mengalir keluar dari pori-pori kulitnya. Segera, cahaya berwarna darah menggumpal dan terbentuk di telapak tangannya. Bu! Meledak! Tubuh Xiaoyan melintas dan mundur. Dia menatap bola api hijau tua yang berada di dekat Van Lau. Cahaya kuat meletus dari bola api saat suaranya terdengar. Tiba-tiba suara keras tiba-tiba bergema di langit. Api panas meringkuk ke segala arah dari titik ledakan. Saat Xiaoyan melihat pilar cahaya berwarna darah yang tiba-tiba melesat dan menyebar dari gelombang api, tubuh Van Lau perlahan melayang dari dalam pilar cahaya. Saat ini ekspresinya masih galak. Tangan kanannya mengangkat tombak berdarah tajam ke atas, sementara tubuhnya setengah berputar mengambil posisi melempar. Warna tombak darah menjadi semakin gelap setelah jumlah Daoki yang lebih banyak dituangkan di dalamnya. Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi serius saat tombak berwarna darah menggumpal. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa serangan Van Lau kali ini benar-benar mencapai titik di mana dia telah berusaha maksimal. Penguasa Xuan berat di tangan Xiaoyan perlahan diangkat. Gelombang api hijau yang kuat Daoki melonjak keluar dari dalam tubuh Xiaoyan sebelum dituangkan tanpa henti ke dalamnya. Kedua orang di langit yang berjarak kurang dari 100 meter ini telah turun ke keheningan yang tidak biasa pada saat ini. Namun, semua orang tahu bahwa di bawah keheningan ini ada badai yang menakutkan yang sedang diseduh. Selain itu, pelepasan badai ini terjadi di saat berikutnya. Tangan tajam Van Lau dengan kuat memegang tombak darah yang berputar berulang kali. "Bajingan kecil, semuanya berakhir," teriak Van Lau. Tawa aneh baru saja terdengar ketika Van Lau berhenti memberi Xiaoyan waktu ekstra untuk mengumpulkan Daoki. Lengannya tiba-tiba bergetar dan tombak darah yang berisi semua kekuatannya meninggalkannya. "Pelahap bodhisattva darah agung," teriak Van Lau. Tak terhitung banyak tatapan orang di bawah tiba-tiba merasakan aroma darah yang sangat pekat menerkam saat tombak darah meninggalkan tangan Van Lau. Perubahan mendadak di lingkungan itu menyebabkan pertempuran di langit menjadi jauh lebih membosankan.
Banyak tatapan membawa kejutan saat mereka melemparkan pandangan ke tempat Fan Lao dan Xiaoyan berada. Ini terutama ketika semua orang melihat tombak panjang berwarna darah yang lolos dari tangan Fan Lao. Sejumlah ahli dari wilayah sudut hitam segera mengeluarkan teriakan terkejut. Ini sebenarnya adalah pelahap bodhisattva darah agung. Fan Lao sebenarnya dipaksa oleh pemuda itu sampai-sampai harus menggunakan teknik Do semacam ini. Orang tua ini pasti benar-benar gila karena amarahnya. Dia bahkan menggunakan teknik Do kelas D. Sepertinya pemuda berjubah hitam itu dalam situasi yang mengerikan. Sebagian besar ahli Do Huang yang meninggal di tangan Fan Lao telah kalah karena gerakan ini, ucap percakapan pribadi. Udara panas yang menyengat terhirup ke dalam paru-paru Xiaoyan saat penguasa berat yang hitam pekat itu diangkat tinggi di atas kepalanya. Pada saat ini warna hitam itu telah berubah menjadi merah tua seperti penggaris yang berisi nyala api. Angin menakutkan yang membawa petir berwarna darah menyebabkan pori-pori di seluruh tubuh Xiaoyan menegang. Matanya menatap warna berdarah yang menembus udara. Sesaat kemudian dia berteriak, "Api pemecah tsunami!" Pilar energi berwarna hijau yang panjangnya lebih dari 100 kaki langsung ditembakkan dari penguasa Xuan berat saat teriakan dingin yang dan tajam dipancarkan dari mulut Xiaoyan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang berisi berbagai jenis emosi, pilar energi berwarna hijau itu muncul sesaat sebelum bertabrakan dengan warna darah seperti meteoroid. Tabrakan tersebut menyebabkan warna langit berubah. Pada saat ini, ledakan yang benar-benar hebat dan menakutkan tiba-tiba terjadi. Riak energi seperti tornado meletus dari titik kontak antara pilar energi berwarna hijau dan energi berwarna darah di bawah langit cerah sebelum menyapu seluruh tempat saat tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan. Badai energi yang dipenuhi dengan api berwarna hijau dan energi berwarna darah lebarnya ratusan kaki. Itu tampak seperti orang yang sangat besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Badai datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Hilangnya badai menyebabkan langit yang agak gelap dan khusyuk sekali lagi memulihkan dirinya yang sejuk dan cerah. Yang tersisa hanyalah kekacauan total. Dibandingkan dengan sakit hati yang dirasakan para sesepuh di keadaan menyedihkan dari Akademi Dalam setelah kehancuran, orang-orang kuat dari wilayah sudut hitam sedang mengincar pemuda berjubah hitam di kejauhan dengan wajah terkejut. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Xiaoyan benar-benar bisa keluar tanpa cedera dari serangan yang begitu kuat oleh Fan Lao. Teknik Do yang digunakan anak muda ini sebelumnya setidaknya adalah dari kelas D. Jika tidak, itu tidak akan bisa sepenuhnya memblokir serangan dari pelahap bodhisattva darah agung Fan Lao. Hati semua orang tiba-tiba mengerti saat mereka mengingat aura kuat dari cahaya penguasa yang muncul dengan maksud untuk merobek ruang itu sendiri. Teknik Do kelas Xuan biasa tidak dapat memiliki banyak dampak jika seseorang ingin melukai atau membunuh lawan yang memiliki kekuatan serupa. Hanya teknik Do kelas D yang bisa mencapai keajaiban seperti itu. Oleh karena itu teknik Do kelas D adalah sesuatu yang benar-benar memiliki ancaman terhadap ahli di kelas Do Huang atau bahkan kelas Do Huang ini. Oleh karena itu teknik Do kelas D adalah barang langka bahkan di seluruh benua. Selain itu, beberapa dari para ahli yang hanya tahu bagaimana fokus pada pelatihan tidak memiliki banyak teknik Do yang bisa mereka kalahkan di atas doki mereka yang kuat. Oleh karena itu teknik Do kelas D dipandang lebih penting oleh para ahli yang berasal dari kelas Do Huang dan di atasnya dibandingkan dengan kelas lainnya. Bajingan kecil ini memang sangat kuat. Sepertinya tidak akan banyak efeknya jika aku terus mengganggunya, ucap Fan Lao. Kuku tajam seperti pisau ditarik melewati ruang dan membawa kilau dingin yang pekat. Itu sama gelapnya dengan tatapan Fan Lao yang menyebabkan hati semua orang terasa dingin. Tapi kekuatan yang tiba-tiba melonjak dari orang ini seharusnya bukan miliknya. Saya pikir itu pasti karena dia telah menggunakan beberapa teknik rahasia yang aneh. Namun peningkatan dari teknik rahasia memiliki batas waktu tidak peduli betapa anehnya itu. Setelah ini selesai, kekuatannya akan kembali ke kelas aslinya. Pada saat itu membunuhnya pasti akan semudah membalikkan telapak tangan, gumam Fan Lao. Harus dikatakan bahwa Fan Lao memang layak menjadi ahli yang berkutat di wilayah sudut hitam. Dia hampir tidak bisa menebak sesuatu setelah beberapa pertukaran dengan Xiaoyan. Xiaoyan juga sangat menyadari hal ini. Dia bukan orang bodoh.
Dan tentu saja tidak akan memberi Van Lau kesempatan untuk menunda waktu. Karena Van Lau sudah memiliki niat untuk membunuhnya. Dia tidak lagi berbelas kasihan dalam setiap tindakannya. Tindakan terbaik adalah membunuh anjing tua Van Lau dan melenyapkan masalah lebih lanjut jika ada kesempatan. Bagaimanapun efek pembalasan liar dan gila oleh seorang ahli Do Huang akan membuat orang sakit kepala. Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiaoyan, memancarkan raungan petir samar sebelum tubuhnya bergetar. Itu berkedip ke arah Van Lau. Van Lau yang fokusnya pada Xiaoyan merasakan sesuatu saat tubuh Xiaoyan bergerak. Setelah memutuskan untuk bersembunyi sementara, Van Lau membalik sayap darahnya dan dengan cepat mundur. "Kamu ingin melarikan diri?" ucap Xiaoyan. Tawa dingin yang keras terdengar di langit. Segera tubuh Xiaoyan muncul seperti hantu di depan Van Lau. Saat suara gemuruh terdengar samar, kecepatan yang Xiaoyan tunjukkan tiba-tiba juga menyebabkan ekspresi Van Lau sedikit berubah. Namun, reaksinya cukup cepat. Saat Xiaoyan muncul, paku tajam menjadi seperti pisau yang menembus tenggorokan Xiaoyan. Bung! Cahaya darah melingkar muncul dari tinju itu dengan keras menghantam dada Van Lau. Kekuatan yang terkandung di tinju berkurang dari setengah. Meskipun demikian, kekuatan sisa masih mengguncang Van Lau sampai dia mundur 2 langkah dengan cara yang menyedihkan. Van Lau benar-benar turun ke dalam kondisi yang tidak menguntungkan di bawah serangan jarak dekat seperti badai liar dari Xiaoyan. Tak terhitung banyak tatapan siswa dari kejauhan menyaksikan Xiaoyan yang menunjukkan kekuatannya dan benar-benar menekan seorang ahli Do Huang sampai yang terakhir tidak memiliki sarana untuk membalas. Banyak mata cerah itu dipenuhi dengan gairah liar yang sulit disembunyikan. Kembali ke pertarungan Suqian. Tentu saja, lingkaran pertempuran yang merupakan faktor penentu dalam upaya merebut api surgawi ini masih antara Suqian dan tetua perak emas. Pandangan semua orang beralih ke pertempuran yang jauh dari medan pertempuran, tetapi hanya bisa mendengar ledakan keras dari tabrakan. Sulit bagi seseorang untuk merasakan sosok manusia dengan mata telanjang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah samar-samar melihat 3 sosok manusia mengganggu satu sama lain berulang kali setelah menyipitkan mata. Konflik dengan wilayah sudut hitam adalah yang terbesar dalam beberapa tahun dengan jumlah orang kuat yang berpartisipasi. Sementara semua orang menempatkan fokus mereka pada pertempuran besar yang kacau di langit, tidak ada yang menyadari bahwa lapisan cahaya energi berwarna hitam di menara pemurnian Ki Api Langit rusak tanpa sadar dan diam-diam menjadi lebih tipis sekali lagi. Mata ular yang gelap dan dingin itu perlahan bergerak saat melihat ke langit. Akhirnya mereka berhenti di Han Feng. Dan Xiaoyan. Ini terutama terjadi ketika api surgawi naik di tubuh mereka berdua. Panas di dalam sepasang mata ular itu juga diam-diam melonjak tinggi. Keserakahan yang sangat mirip manusia juga lahir di dalam diri mereka. Tampaknya Xiaoyan dan Han Feng tidak hanya ingin menelan api surgawi, tetapi ular yang ada di menara itu sepertinya juga memiliki pemikiran yang sama tentang mereka. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.